Hahaha, tertawa terbahak-bahak, suara tawa yang penuh ejekan menggema di udara. Di dunia ini, para master pemanggil memiliki hak istimewa yang jauh melampaui orang biasa. Bangkit menjadi seorang master pemanggil, berarti kamu bisa mengubah takdirmu secara drastis. Akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu ini tiba juga. Ini akan menjadi titik balik dalam hidupku. Setelah aku terdampar di dunia ini, menuju puncak kesuksesan. Kamu. Kenapa kalian berdua bisa bersama? Sudah jelas, kan? Pacarmu, Li Wei, sekarang sudah jadi milikku. Salah. Harusnya ku bilang mantan pacarmu. Wei Wei. Kamu. Bagaimana bisa? Bukannya kita sudah berjanji? Gu Xiao. Lin Hao adalah putra tertua dari keluarga besar Lin. Dia pasti akan membangkitkan familiar yang kuat. Katanya dia sudah lulus tes internal keluarganya. Sekarang kita sudah bukan berada di level yang sama lagi. Gu Xiao. Harus kuakui, wanitamu ini sangat lembut. Silakan Lin Hao naik ke panggung. Cepat lihat. Lin Hao berhasil membangkitkan. Astaga, serigala angin tingkat kaisar. Familiar awal yang langsung terlahir di tingkat kaisar. Dia berpotensi menjadi master pemanggil tingkat A di masa depan. Memang pantas disebut Lin Shou. Aku sangat menyukainya. 30 tahun di sebelah timur sungai. 30 tahun di sebelah barat sungai. Kalian berdua, pasangan brengsek. Tunggulah saja. Selanjutnya, Gu Xiao. Ayo. Sungguh membuatku marah. Gu Xiao. Kegagalan membangkitkan. Tidak dapat mengikat kontrak dengan familiar. Ini. Bagaimana mungkin? Terlempar ke dunia ini tanpa sistem saja sudah cukup buruk. Tapi kenapa aku bahkan tidak bisa menjadi pemanggil familiar? Memang benar-benar sampah. Bahkan familiar pun tidak bisa dibangkitkan. Dengan bakat seperti ini, masih berani mengoceh tentang apa? 30 tahun di sebelah timur sungai. 30 tahun di sebelah barat sungai. Sudah kuduga. Sampah seperti Gu Xiao tidak akan pernah sukses. Sudah cukup. Jangan dengarkan omong kosong si sampah ini lagi. Serigala angin. Cabik dia. Menyebabkan korban jiwa. Tidak ada yang peduli. Memangnya kenapa? Setelah menjadi master pemanggil, dia sudah tidak selevel lagi dengan kita orang biasa. Siapa suruh dia berani menentang Lin Hao yang sudah jadi master pemanggil? Dia sendiri yang minta. Aku tidak rela. Aku susah payah terlempar ke sini. Mendeteksi kondisi inang mendekati kematian. Protokol tersembunyi sedang dipicu. Ding. Mendeteksi krisis inang. Memenuhi syarat untuk pengikatan protokol tersembunyi. Sistem Beast Girl berhasil terikat. Paket pemula telah dikirim. Kupon kontrak Beast Girl acak X1. Ramuan pemulihan dasar X1. Gunakan segera. Sistem. Sudah bertahun-tahun aku menunggumu. Akhirnya kamu datang juga. Gunakan. Gunakan semuanya. Selamat, Inang. Kontrak berhasil dibentuk dengan familiar tingkat C, kucing cahaya ilusi. Mendeteksi kualifikasi familiar berperingkat emas. Memulai transformasi menjadi Beast Girl. Berubah menjadi Beast Girl. Berarti ramuan pemulihan dasar berhasil digunakan. Memperbaiki luka Inang. Ada apa ini? Apa yang terjadi?
Makhluk tidak tahu diri. Berani menyakiti tuanku. Itu apa? Aku belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Bisa kontrak manusia juga. Itu bukan manusia. Lihat deh telinganya. Dia punya ekor juga. Itu monster. Getaran energinya ini. Jangan-jangan dia bawaan lahir. Wah, Kemono Musume. Bukannya ini dunia Beastamer. Udah dibilangin. Sistem ini adalah Kemono Musume System. Terus, Kemono Musume itu bukan binatang. Tapi gadis. Masuk akal juga. Kontrak Kemono Musume. Phantom Cat. Belum diberi nama. Level Z. Kualitas, emas. Skill. Phantom Claw. Illusion Clone. Status. Sehat. Affection. 100. Kualitas emas. Gacha sekali langsung dapat SSR. Terus. Ini. Affection buat apa sih? Jangan-jangan. Nanti ada root untuk Kemono Musume. Ngomong-ngomong. Sekarang kita berdua. Perlu ngurusin urusan kita. Sial. Dia bawa-bawa healing potion. Gak nyangka ya, Gu Xiao, aku masih punya kartu as. Mati kau. Gale Wolf. Ayo, bunuh si sampah itu. Kamu. Gak mungkin. Gale Wolfku. Monster apa sih ini? Sepertinya sekarang giliranmu yang ketar-ketir. Jangan mendekat. Pak pengawas, tolong aku. Aku Beastamer. Saudara, tolong hentikan. Setiap Beastamer adalah aset berharga umat manusia. Tapi dia tadi mau membunuhku. Menurutmu, aku akan membiarkan musuh yang ingin nyawaku terus hidup dengan tenang? Lagi pula, apa Bapak mau membela orang seperti dia? Dan bermusuhan dengan Beastamer bawaan lahir level C? Jangan terbawa dendam, anak muda. Kalau kau bunuh dia di sini, kau akan masuk penjara. Lalu kita akan kehilangan 2 Beastamer berbakat. Ini tidak boleh terjadi. Brengsek. Tunggu saja. Aku akan membuatmu mati mengenaskan. Gak jadi menghabisi dia. Sumpah ngeselin banget. Gu Xiao. Aku sebenarnya dipaksa sama dia. Aku yang salah. Aku yang buta. Kau bukan sadar salah. Kau cuma sadar mau mati. Jangan. Kau nggak boleh bunuh aku. Kau akan masuk penjara. Iya. Kau akan masuk penjara. Pak pengawas. Dia mau bunuh aku. Cepat hentikan dia. Rakyat jelata macam apa berani bicara sama aku? Aku ingat, kau belum punya nama. Mulai sekarang, namamu Liu Guang. Oke. Bawaan lahir Cerang Spirit Body. Bisa memanggil makhluk demi human juga. Orang berbakat seperti ini pasti menarik minat mereka. Ada tugas baru yang turun dari atas nih. Bayaran untuk misi kali ini tinggi banget. Barang-barang di sistem toko ini macam-macam banget jenisnya. Ada berbagai ramuan. Bahkan bahan-bahan untuk upgrade juga tersedia. Sebagai host, kamu bisa menggunakan bahan yang dikumpulkan atau dengan menyelesaikan tugas yang diberikan sistem untuk mendapatkan New Tongdian. Kalau gitu, bagi dong. Ini perlu ada kondisi khusus nggak? Mending host kumpulin dulu bahan-bahan yang di-drop sama monster. Liu Guang, kemari sebentar. Tuan. Liu Guang, sebelum aku panggil kamu, lagi ngapain aja? Gak ingat, Meo? Cuma ingat sebelum dipanggil. Sekitar gelap gulita, Meo. Untung ada Tuan. Aku bisa keluar, Meo. Sepertinya sebelum kupanggil, Liu Guang berada di ruang sistem. Bukan makhluk yang asli. Ada di dunia ini. Tapi, apa monster lain yang kukontrak akan sama seperti Liu Guang? Tuan, ada telepon masuk. Siapa nih? Halo, apakah ini siswa Gu? Iya, saya. Anda siapa? Saya dari kantor penerimaan. Universitas Huaxia. Universitas Huaxia. Bukannya itu akademi pelatih.
Tertopse Tiongkok. Kami telah mengamati proses kebangkitanmu dan monster unikmu. Setelah berdiskusi, pihak kampus sepakat bahwa kamu memiliki potensi yang tak ternilai. Atas nama Universitas Huaxia, saya secara resmi mengundangmu untuk masuk melalui jalur khusus. Oh, begitu. Akan saya pertimbangkan. Kalau sudah memutuskan, datanglah 5 hari lagi untuk daftar ulang. Kayaknya mereka nggak main-main. Liu Guangku hebat banget. Pasti banyak akademi yang berebut mau menerimaku. Tentu saja. Ayo kita siap-siap barang. Kita berangkat ke Universitas Huaxia. Monster bisa berubah jadi manusia. Beneran nih? Tunggu. Kamu bilang aja. Butuh berapa duit buat beli monster ini? Dari aku. Kemarin belum kebagian, sekarang masih berani muncul. Aneh banget kamu. Liu Guang cuma nurut sama perintah tuannya. Buah ini adalah harta keluarga Lin kami. Bisa naikin levelmu. Langsung jadi level ungu. Pikir-pikir dulu deh. Wah. Level ungu. Nah, baru tahu kan kekuatan keluarga Lin. Kalau pinter, ikut aja sama aku. Ikut si sampah itu. Gak ada masa depannya. Masa depan apalagi yang bisa diharapkan. Ulangi lagi. Liu Guang. Tenang. Kita nggak usah hiraukan anjing bangkrut. Tapi, setiap dengar ada yang menghina Tuan, aku langsung naik darah. Kamu tunggu aja. Penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Kakak. Kakak. Nah, itu si kepala aneh si anak itu. Jadi itu target kita kali ini. Betul. Orang atas sudah bilang, asal job ini beres, jamin kita hidup mewah seumur hidup. Kerjain yang bagus, Liu Guang. Liu Guang. Untuk naik level kepala aneh, harus lewat berburu kepala aneh. Dapat poin pengalaman yang dikasih. Sebelum tes tengah semester buat murid baru, sebaiknya Liu Guang naik 1 tingkat. Sekalian cari dikit poin sistem. Pengumuman darurat. Ada reaksi energi tinggi di distrik Dongshan. Kepala aneh level B muncul. Semua warga sekitar segera mengungsi. Semua unit di depan segera berangkat bantu. Kepala aneh apa ini? Bisa bikin keributan sebesar ini. Terdeteksi. Kepala aneh langka level B, rubah 3 ekor. Sekarang buka misi. Kontrak kepala aneh rubah 3 ekor. Hadiah 1000 poin sistem. Level B. Liu Guang. Kita lihat-lihat yuk. Oke, Meo. Ini salah satu kemampuan rubah 3 ekor. Kayaknya skill tipe area, deh. Buka toko sistem. Potion jernih yang bisa lepas dari ilusi 3 menit. Dibeli, dibeli. Hei, murid di sana. Cepat pergi dari sini. Pak, aku ada cara atasi area pesona ini. Biar aku coba. Kalahin rubah ini. Tunggu. Aku ingat kamu. Kamu itu murid yang bangun level C sejak lahir. Liu Guang. Prioritas serang rubah 3 ekor. Buat dia sibuk sampai nggak bisa jaga area. Ilusinya melemah. Serang bareng rubah 3 ekor. Anak muda. Keren banget. Rubah 3 ekor udah nggak kuat. Tinggal dikit lagi. Dia ternyata masih simpan skill tersembunyi. Apa? Dia masih punya skill cadangan. Untung ada peringatan sistem. Ngasih tahu Liu Guang lebih awal buat menghindar. Kalau Liu Guang kena serangan rubah ini, bisa bahaya banget. Ini kayaknya serangan terakhirnya. Tahan. Sekarang. Pak. Biar aku yang urus makhluk aneh ini. Wajar sih. Tapi buat kontrak dia. Kamu kuat gak nahan efek balik kontraknya? Tenang aja. Aku gak masalah, Pak.
Pernah lihat murid baru bangun. Langsung bisa kalahin makhluk aneh level B. Aku ngerti. Memang pahlawan muncul dari muda. Kontrak sama aku. Kamu bakal dapat kekuatan lebih kuat. Dan masa depan. Ayo kontrak. Tetap aja nggak gampang nurut, ya. Rubah 3 ekor memang ras yang angkuh. Tapi, aku juga keras kepala. Siapa yang nyerang diam-diam? Aduh, makhluk aneh si anak ini memang luar biasa. Bos, ada 2 makhluk aneh langka muncul. Tangkep buat dibawa pulang. Pasti laku harga selangit. Hei, patroli. Rubah 3 ekor dan kucing gadis ini. Kami terima dengan senang hati. Kalau pinter, minggir aja. Sial. Pemburu gelap yang manfaatin kesempatan. Lagi pula yang bawa tim malah Wang Long yang paling kuat. Kurang ajar. Kalian ini siapa? Sepertinya. Kalian gak berniat berunding dengan damai? Ya. Kalau begitu, ayo kita serang. Teman-teman. Lindungi anak itu dulu. Lindungi sang tuan. Aku tahu persis. Kalian baru saja bertarung melawan Bijji. Masa sih masih sanggup melawan kami? Sial. Pertarungan tadi terlalu menguras tenaga. Teman-teman belum pulih sepenuhnya. Anak buah. Tangkap si kucing itu. Jangan harap. Aduh. Si manusia hewan ini kelihatannya seger banget, ya. Sebelum dijual. Bawa dulu pulang buat main-main beberapa hari. Bangsat. Kau berani menggigitku, dasar binatang. Kenapa sih ngotot banget sama tuanmu yang gak berguna itu? Brengsek. Wah, keras juga sifatnya. Biarkan Heijin yang menjinakkanmu dulu. Aku jadi penasaran. Sama-sama keluarga kucing. Apakah kalian berani? Menyentuh Liu Guang milikku. Hidup kalian udah nggak mau? Ya. Nggak mungkin. Kamu kan baru bangun beberapa hari lalu. Kenapa masih bisa mengimbangi Bijji? Katakan. Mau mati seperti apa? Jangan sok jago, bocah. Jangan kira karena kontrak dengan Bijji. Lantas jadi tak terkalahkan. Ini dia. Bidang pesona ekor 3. Kemampuan yang menjijikan. Kalian yang memaksaku pakai ini. Kakak Wang Long. Pasukan patroli bantuan sudah sampai. Kali ini kau beruntung, bocah. Mundur. Jangan biarkan mereka kabur. Sumpah hidup mati. Serang mereka. Jangan sampai ketemu lagi sama kalian, bangsat. Liu Guang. Kamu masuk dulu ke ruang sistem untuk pulih. Gak apa-apa. Ngomong-ngomong, bakatmu ini rendah banget, ya? Terus. Sebagai binatang kontrakku. Bahkan nilai kesukaan dasarnya nggak sampai 50. Oh iya. Bukannya kamu ini sistem manusia hewan. Kenapa ekor 3 nggak berubah jadi rubah betina? Sistem ini hanya mengubah binatang dengan bakat emas. Terus kenapa kamu kasih tugas kontrak? Yang nggak bisa diubah. Kamu nggak tahu kalau jumlah binatang yang bisa dikontrak seseorang. Ada batasnya. Tenang dulu. Alasan sistem menyuruhmu mengontraknya. Karena bakatnya bisa berevolusi jadi emas. Bakat bisa berevolusi. Betul. Ekor 3 sebenarnya varian dari rubah 9 ekor. Asal menemukan mutiara 9 unsur. Ekor 3 bisa berevolusi jadi rubah 9 ekor berbakat emas. Oke. Terus mutiaranya di mana? Itu aku nggak tahu. Silakan host cari sendiri. Udah tahu aja kamu nggak bisa diandalkan. Tapi yang pasti, aku akan membuatmu berevolusi jadi rubah 9 ekor. Namamu akan jadi Xuan Jiu. Ujian pertengahan mahasiswa baru udah dimulai. Bocah brengsek, kamu di mana? Ujian pertengahan mahasiswa baru adalah cara penting bagi mahasiswa baru Akademi Huaxia.
untuk membuktikan potensi mereka dan memperebutkan berbagai sumber daya akademi. Sekaligus cara untuk mengetahui bakat binatang kontrak mereka. Selanjutnya, siswa Gu Xiao, silakan naik panggung. Itu dia tongkat besi telepati bawaan kelas C. Iya, cuma nggak tahu bakat binatang kontraknya gimana. Menurutku minimal ungu. Bakat emas. Sudah berapa tahun gak muncul binatang kontrak berbakat emas? Kelas C bawaan plus bakat emas. Kalau sudah berkembang, bakal luar biasa. Memang meski udah memperkirakan. Tetap aja kaget begitu melihatnya. Liu Guang sudah jadi target. Sekarang harus dapat perlindungan khusus dari pihak resmi. Kalau begitu, mari kita tambahkan taruhannya. Art kedua. Tapi sejak pertama kali dia bangun. Baru berapa lama ini berlalu? Nek. Kumohon. Hari-hari indah di masa depan bergantung padamu. Begini saja. Aku akan prioritaskan cari Ninelingke Treasure Pearl untukmu kalau ada waktu. Setuju. Baru bangun langsung kontrak kelas B. Hanya kelas B dari Julai Beast Regiment yang bisa kontrak art kedua. Itu hanya kondisi umum. Energi dalam diri Beastmaster berkaitan dengan art. Jadi level Beastmaster juga terikat dengan art. Tapi kalau dia innate spirit iron, maka tidak bisa diukur dengan standar normal. Baru bangun. Tapi sudah bisa tahan kontraksi kontrak kelas C. Jangan-jangan dia memang innate spirit iron yang legendaris. Sudah 10 tahun aku jadi penguji di sini. Tapi belum pernah lihat keajaiban seperti ini. Memang pantas jadi orang yang dipilih bos kita. Nah, ikut aku. Jangan kira kau bisa menghalangiku. Hanya dengan dua beast ini. Liu Kuang. Gunakan phantom clone untuk menahannya. Xuan Qiu. Buka domain. Kita tahan dia selama mungkin. Menarik. Kekuatanmu sudah pasti mencapai level Beastmaster kelas B. Tapi, cukup sampai di sini. Apa-apaan ini? Belum pernah dengar manusia bisa berubah jadi monster. Tuan, Liu Kuang masih bisa rasakan auranya. Tapi kenapa tidak ketemu sumbernya? Xuan Qiu. Bombardir semua tempat mungkin dengan Gugu. Kalau tidak ketemu, kita paksa dia keluar. Dengan serangan area. Ini. Kapan anggota Evolution bisa menyusup masuk? Harus cepat hubungi atasan untuk bantuan. Ketangkap kau. Jangan bergerak. Coba bergerak sedikit. Aku remas leher majikan kalian. Tenang saja. Aku tidak akan sentuh kalian. Tim Evolution memperlakukan talenta dengan sangat baik. Kau tamu penting bagi bos kami. Aku tidak lihat perlakuan baiknya di mana. Kau akan tahu setelah sampai. Ayo. Ini. Dumen Snake. Lepaskan racun mental. 12 Guardian Serpent. Bahkan kalian semua dipanggil. Dia sudah lulus tes. Artinya dia sekarang murid Huaxia Academy. Kami tidak akan serahkan dia begitu saja. Apalagi, dia adalah spirit body yang langka sekali dalam 100 tahun. Ditambah kontrak art yang paling unik sejauh ini. Tak disangka malah menarik perhatian ikan besar. Betul kan? Tuan Jesuo dari organisasi Evolution. Bagus. Sekarang aku lihat kemampuan Guardian Serpent yang legendaris. Seberapa hebat sebenarnya? Cuma trik kecil. Cuma bisa nakali anak yang baru bangun.
Mau kabur. Ketangkap kau. Lumayan lincah juga kau. Kau kira benar-benar kabur. Kakiku. Orang itu. Cuma kaki tangan organisasi Evolution. Katakan. Siapa yang menyuruhmu datang? Untuk apa menangkap anak itu? Jade Poison Serpent Guardian. Memang sesuai reputasinya. Kamu pikir ini sudah berakhir? Hati-hati. Energi spiritual di sekitarnya jadi tidak stabil. Poison White Snake. Constrict. Jorok sekali. Lain kali ketemu bajingan ini. Harus bikin dia mati dengan cara yang mengenaskan. Itu cuma bayangan cloning. Wujud aslinya udah kabur lewat bayangan tadi. Organisasi evolusi sampai ngirim Shadow Armor Slow ke sini. Kayaknya mereka benar-benar nganggap lo penting, ya? Aduh, jantungku hampir copot. Bukan salah lo. Lo udah berusaha maksimal kok. Makasih banyak udah nolongin, Guru Xia. Kalau gak salah namanya Gu Xiao, ya. Bakat emas, beast awal yang langka. Baru sehari setelah bangun. Udah bisa kontrak dokter level B yang punya skill area. Gue jadi tertarik sama lo. Ada apa? Gimana? Tertarik jadi murid gue? Manajemen sumber daya. Gue juga bisa ngajarin lo. Cara benar-benar ngegali potensi beast lo. Kalau lagi mood bagus. Bisa-bisa gue kasih bonus kecil-kecilan. Jinyi Xiarwei. Kekuatan tertinggi di Huaxia Suefu. 5 besar di antara mereka. Bahkan punya kekuatan level S. Jinyi Xiarwei yang legendaris ini. Wah, harus lapor polisi nih. Cuma penasaran aja, cewek cantik ini. Sebenarnya peringkat berapa? Ya. Kalau begitu, saya terima dengan senang hati. Pilihan yang bijak. Perkenalkan diri lagi. Saya Xialing, anggota Jinyi Xiarwei. Juga guru paruh waktu di Huaxia Suefu. Guru paruh waktu. Ternyata, memang katanya guru paruh waktu Huaxia Suefu. Semuanya luar biasa. Sekarang terbukti deh. Ini asrama gue. Betul. Murid guru paruh waktu memang dapat fasilitas segini. Meski tempatnya luas. Tapi yang tinggal di sini cuma sedikit. Ini semua bahan untuk ningkatin potensi beast. Ada buah yang nambahin EXP. Ada yang ningkatin stat. Detailnya gimana? Lo pelajari sendiri aja. Nah, yang ini. Hadiah kecil dari gurumu buat lo. Kartu ini isinya 10.000 resource point. Cincin ruang ini kapasitasnya 500 meter kubik. Ini. Resource point ini kursnya 10.000 banding 1 sama uang, kan? Apalagi cincin ruang ini. Di pasaran, yang 10 meter kubik aja harganya 1.000 resource point. Guru ini royal banget ya. Oke. Udah terima hadiah. Sekarang gue kasih tugas. Baru-baru ini ada gempa di pinggiran kota Jingdu. Tim patroli udah selidiki tapi gak ketemu penyebabnya. Lo cari tahu apa penyebabnya. Ini ujian pertama buat lo. Siap. Saya berangkat sekarang. Seharusnya di sini, deh. Tapi benda itu ada di mana, ya? Sumber gempa kayaknya di sekitar sini. Tapi gempa sekuat ini. Kok jangkauannya kecil banget? Tuan. Ada aroma yang familiar. Dan juga aura beast asing. Jangan sampai dia kabur. Tangkap Void Frog itu. Misi terpicu. Taklukkan beast langka Void Frog. Hadiah misi, 1000 sistem pan. Kebetulan banget nih. Pas banget. Utang lama. Sekalian kita lunasin. Kodok ini lincah banget ya. Pakai jaring tangkap. Kunci ruang di sekelilingnya. Akhirnya ketangkep juga loh. Bangsat. Siapa? Lo. Kemampuan ini familiar banget. Jangan-jangan. Gue emang beruntung banget. Knockout Dragon, kan? Dari sudut pandang tertentu. Kita emang ada jodohnya. Bocah sialan. Benar-benar ketemu di ujung jalan. Kemarin gue udah lepasin lo. Sekarang masih berani datang cari mati. Habisi dia. Tangkap hidup-hidup burung pohon itu.
Kali ini, aku takkan biarkan kau lolos lagi. Bagaimana mungkin? Baru berapa lama ini? Kemampuan kontrolnya atas makhluk aneh. Kok bisa meningkat drastis begini? Sistem memungkinkanku mengontrol. Kemampuan yang lumayan. Meski belum mahir betul. Tapi waktu sebentar ini. Sudah cukup. Sialan. Awalnya gak mau pakai ini. Dia menghindari masalah tambahan. Kalian yang memaksaku. Ramuan amuk. Langsung berubah jadi level B puncak. Efek ramuan amuk ini benar-benar luar biasa. Sial. Gak bisa menghindar. Kamu yang selamatkan aku. Bunga kosong sialan ini. Berani-beraninya merusak rencanaku. Bola berputar. Sambil inti baja gak bisa gerakin dia. Game, bujuk dia. Liu Bo. Manfaatkan kesempatan selesaikan mereka. Jangan mendekat. Kamu gak boleh bunuh aku. Aku khusus melayani evolusi. Kalau kau bunuh aku, evolusi gak akan biarkan kau. Sudahlah. Aku juga gak berniat membiarkan evolusi. Liu Bo. Kesini. Jangan takut. Namaku Bu Xiao. Gak akan menyakitimu. Ayo, ikatan kontrak denganku. Aku ajak kamu hidup enak. Titik, terdeteksi. Tingkat kesukaan bunga kosong naik mencapai 40. Mencapai di atas 50. Bisa kontrak. Tuan. Sudut putar bilang. Di tubuh bunga kosong ini. Ada aura yang bikin dia bersemangat. Bikin dia bersemangat. Jangan-jangan mutiara 9 rantai. Bisa kamu antar kami ke tempat tinggalmu sebelumnya. Tuan. Kita beneran mau masuk. Mulut gua ini. Kasihku perasaan gak enak. Tapi mutiara 9 rantai. Harus aku dapatkan. Ayo. Ikuti dia. Kupu-kupu. Ini jadi rumit. Ada apa? Mari lihat. Gak peduli. Selamatkan orang dulu. Sudut putar. Arus cahaya utama. Rupanya gempa ini ulah makhluk itu. Dia mau runtuhkan gua. Timbun kita hidup-hidup. Hati-hati. Semuanya baik-baik saja. Arus cahaya itu kucing. Kucing gak bakal mati jatuh. Cuma pingsan. Maksudmu? Mutiara 9 rantai ada di bawah. Ayo. Kita turun lihat. Itu. Pasti mutiara 9 rantai, ya. Akhirnya ketemu juga. Terima kasih sudah bawa pergi. Maaf. Tapi aku nggak punya pilihan. Kamu siapa sebenarnya? Maaf. Tapi aku punya alasan harus dapatkan ini. Arus cahaya. Halangi dia.
Tolong serahkan mutiaranya padaku. Aku nggak mau sakiti kalian. Nama, Chen Churan. Level bumi. Bakat. Kemampuan, serbuk racun fosfor. Terbang cepat. Gangguan mental. Lagi-lagi organisasi evolusi. Kalau begitu kita memang tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Permata itu sama pentingnya bagiku. Kalau begitu, mari kita andalkan kemampuan masing-masing. Ini maksudnya dia mau bicara. Kenapa? Kenapa kau menghalangiku? Tanpa permata itu, adikku akan mati. Adik. Tapi bagaimanapun, permata ini harus kudapatkan. Xuanzang, tahan dia dengan kuat. Kalian yang memaksaku. Kau ini. Baru saja aku panggil tadi. Aura ini. Puncak level B. Tidak. Level A. Xuanzang. Bersiap untuk berevolusi. Terdeteksi. Rubah berekor 3 milik tuan rumah. Berhasil menyerap permata 9 mata rantai. Berevolusi menjadi rubah berekor 9 dengan bakat emas. Mulai berubah menjadi gadis hewan. Aku ini. Berubah jadi manusia. Hewan ajaib perusahaan. Xuanjiu. Rubah berekor 9. Level A. Bakat. Emas. Skill. Tangan berputar tak berbuah. Mode tak terbatas. Teknik deduksi. Jejak tak berhasrat. Status sehat. Tingkat kesukaan 80. Akhirnya kau jadi rubah berekor 9. Tidak mudah juga. Kalau berani menyentuhku tanpa izin lagi, akan kupotong cakarmu. Rubah ini. Padahal tingkat kesukaan sudah mencapai 80. Masih saja Sob Jaim. Sepertinya adikmu disandera evolusi. Mungkin bisa jadi titik awal untuk menyelidiki organisasi itu. Ceritakan padaku tentang adikmu dan organisasi evolusi. Siapa tahu aku bisa membantumu. Aku dan adikku Chen Haoran setahun lalu diculik organisasi evolusi. Mereka sekelompok orang gila. Menganggap bahwa menyatukan manusia dengan gen hewan ajaib adalah arah evolusi manusia yang benar. Di mata mereka, kami hanya bahan percobaan. Aku lebih beruntung. Berhasil menyatu dengan gen kupu-kupu beracun. Mendapatkan kekuatan. Dan bisa mengontrol perubahan bentuk sampai batas tertentu. Menjadi kasus sukses menurut mereka. Tapi, sebagian besar bahan percobaan mati dengan penuh penderitaan. Sedangkan adikku, dia menyatu dengan gen Titan Chrysanthemum yang brutal. Eksperimennya berhasil. Dia mendapatkan kekuatan dahsyat. Tapi dia tak bisa mengendalikannya. Kesadaran brutal itu setiap saat bisa kehilangan kendali. Dan menjadi monster perusak. Mereka mengurungnya di bagian terdalam markas. Dengan obat-obatan dan alat. Hanya untuk mempertahankan kesadarannya yang terakhir. Mereka memberiku tugas. Dia menyuruhku keluar untuk mencari sesuatu. Sesuatu yang bisa menstabilkan, bahkan meningkatkan gen yang rentan terhadap mutasi. Namanya Ninelinke Treasureperl. Kalau misi ini gagal, mereka akan benar-benar meninggalkannya. Membuangnya begitu saja. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa hanya berdiri diam. Melihat satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini dianiaya oleh mereka, Meong. Aku akan mencabik-cabik mereka, Meong. Kebetulan sekali. Aku juga punya urusan yang perlu diselesaikan dengan evolusi. Kita bisa bekerja sama. Apa yang kamu rencanakan? Langsung menerobos masuk. Menghancurkan evolusi. Betul, Meong. Kita habisi semua penjahat itu, Meong. Tapi itu markas cabang evolusi.
Ada bos level A seperti Jiasu yang menjaga. Ditambah banyak manusia hasil modifikasi dan penjaga. Terlalu berbahaya. Level A saja. Siapa yang tidak punya? Aku tidak bilang akan membantumu. Aku mengerti. Aku akan bekerja sama dengan kalian. Bagus. Tidak ada waktu untuk ditunda. Kita harus bertindak secepatnya. Tapi sebelum itu, aku harus menyelesaikan tugasku dulu. Kembali ke permukaan. Menghadapi makhluk yang menyebabkan gempa. Di atas sana. Wawa, bisakah kamu membawa kita langsung teleport ke atas? Jadi benar, dia makhluk dimensi ruang. Tak kusangka kamu bisa menjinakkan makhluk langka seperti ini. Belum membuat kontrak. Waktu itu aku baru saja bangkit. Tidak kuat menanggung makhluk ketiga. Apa? Kamu baru saja bangkit. Tadi kamu cukup sombong, ya? Ayo kita adu. Kenapa? Ayo, maju. Bukannya kamu yang mau adu dengannya. Suruh Wuxiang ngapain? Kalau begitu, izinkan aku memohon. Pada Nona Xuanjiu yang cantik jelita. Dan berkekuatan luar biasa. Untuk membantu orang kecil ini menghabisi naga tanah yang mengganggu ini. Nah, sikap yang seperti ini baru benar. Wah, inikah kekuatan Beast Gear level A berkualitas emas? Dengan begitu mudahnya, menghancurkan makhluk level B hingga tak bersisa. Ayo pergi. Kembali ke sekolah untuk lapor tugas dulu. Lalu, menuju Huanglong. Naga tanah. Betul. Ada masalah. Urusan penyelamatan ini. Sementara tidak bisa diberitahu pada guru Xialin. Jin Yue bertindak butuh bukti dan prosedur. Mereka mengutamakan kehati-hatian. Sementara organisasi evolusi bergerak secara rahasia. Lokasi markasnya tersembunyi. Kalau dilaporkan lewat jalur resmi bertahap, bisa-bisa malah membuat mereka waspada. Membuat Jiasu dan kawan-kawannya bersiap. Bahkan mungkin pindah markas. Kalau sudah begitu, mencari mereka lagi akan jadi sulit. Dek kecil. Misi selesai cukup cepat, ya. Sambil pulang malah membawa seorang gadis. Guru Xia. Bercanda saja. Hanya kebetulan bertemu orang yang butuh bantuan di jalan. Melihatnya tidak punya tempat tinggal. Jadi kutampung sementara. Gelombang energinya tidak normal. Membawa aura modifikasi yang tidak menyenangkan. Aura seperti ini hanya pernah kucium dari mereka. Yang sudah tidak manusiawi dari organisasi evolusi. Katakanlah, dek kecil. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Angin musim semi berhembus dengan suara. Aku mengerti. Karena kamu sudah memilih jadi muridku. Maka sebagai gurumu, aku tak bisa benar-benar membiarkanmu begitu saja. Ini perangkat penghalang ruang sekali pakai. Setelah diaktifkan, bisa mengganggu stabilitas ruang dalam area terbatas. Bertahan sekitar 10 menit. Terima kasih, guru. Cepat pergi. Ingat baik-baik. Aku ingat. Kalau sudah memutuskan, lakukan sampai tuntas. Aku tak akan mengecewakan harapan guru. Disinilah tempatnya. Pipa ini langsung menuju sistem drainase bawah tanah markas. Penjagaan di sini relatif lemah. Jalur terbaik untuk menyusup. Baiklah. Coba rasakan struktur ruang di dalam. Bisa temukan rute terdekat ke area penahanan inti. Yang punya reaksi energi terkuat. Rutenya cukup cocok. Persepsi kata kosmis. Juga mengonfirmasi area target. Memancarkan reaksi energi yang kuat. Sepertinya, peta yang diberikan Chen Churan memang asli. Dia sangat ingin menyelamatkan adiknya. Seharusnya tak akan main-main dalam hal ini. Tapi tetap harus waspada. Aku tahu kamu masih belum sepenuhnya percaya padaku. Ini kristal hidupku. Terhubung langsung dengan sumber jiwaku. Cukup hancurkan ini. Dan jiwaku akan langsung tercerai-berai, aku pun mati. Ini memang mengandung energi inti. Yang terhubung erat dengan wanita ini. Dia tidak berbohong. Barang sepenting ini. Langsung kau berikan padaku. Adikku adalah segalanya bagiku. Karena aku memilih percaya padamu. Ikut menyelamatkan. Aku berharap bisa menghilangkan keraguan terakhirmu. Kalau kita tak bisa saling percaya,
Sulit untuk mengalahkan evolusi. Aku mengerti. Ayo pergi. Tuan, aku merasakan di balik pintu ini ada aura. Yang kacau namun kuat. Penuh dengan kekejaman dan penderitaan. Lakukan sesuai rencana. Liu Guang, tugasmu berjaga. Dan bersihkan pos pengintai yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Jamin jalan mundur. Xuan Jiu, kamu pasukan utama. Bersiaplah menghadapi musuh kuat kapan saja. Terutama Jiasuo. Wawa, kamu terus memandu jalan. Dan siapkan gangguan ruang. Cegah mereka menggunakan perangkat ruang. Untuk memindahkan sandera. Chen Churan, kamu ikut dekat denganku. Konfirmasi posisi adikmu. Mulai. Jangan harap bisa menyelamatkan mereka. Cepat. Paman akan memperlakukanmu dengan baik. Sungguh mengharukan, kasih sayang antar saudara. Chen Churan, kau benar-benar mengkhianati leluhur. Dan membawa serta tamu yang menarik. Ternyata penanggung jawab di sini adalah kamu. Kebetulan sekali. Aku sedang kesulitan mencarimu. Mencariku. Kenapa? Akhirnya sadar juga. Berencana bergabung dengan evolusi kami. Menjelajahi kedalaman kehidupan. Kalau begitu, itu bagus. Tak perlu aku bertindak. Kami menyambut siapapun yang berminat pada evolusi. Yang kupikirkan adalah bagaimana caranya membunuhmu. Sun Qiao. Serang. Ini dewa transformasi sempurna lainnya. Anak muda. Rahasia yang kau bawa lebih banyak dari yang kuduga. Evolusi kami menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Sampai sekarang, kami masih belum bisa menyatukan satu gen pun dengan bentuk manusia dalam harmoni yang sempurna seperti ini. Bagaimana caramu melakukannya? Jangan samakan aku dengan makhluk cacat rendahan yang kalian ciptakan. Jangan sampai dibandingkan. Rahasia ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya Nine Thailand Bear ini sudah mencapai level A. Memangnya apa artinya mencapai level A? Kau baru saja membuat kontrak dengannya. Mustahil bisa mengeluarkan kekuatannya dengan sempurna. Aku sudah mengantisipasi caramu ini, Miao. Haoran, tahan. Kakak akan menyelamatkanmu. Kakak. Jurusan yang sama. Tidak akan efektif 2 kali melawanku. Kakak di sini. Kakak di sini. Karena kalian tidak tahu diri, maka tinggallah di sini selamanya. Awalnya aku berniat menyimpannya untuk penelitian lebih lanjut. Tapi sekarang, lebih menarik membebaskan kekuatannya sepenuhnya. Dan melihat kalian saling membunuh. Lepaskan Titan Giant. Hati-hati. Menyaksikan sendiri orang terdekat berubah jadi monster. Dan mati di bawah kaki monster itu. Adalah keputusasaan yang indah. Nikmatilah. Tidak masalah. Buat kontrak denganku. Foud Frog. Kontrak Beast. Foud Frog. Winged Ming. Level H. Kecerdasan 4. Skill Space Jump. Space Slash. Hidden Skill. Selamat, Tuan Tim, berhasil mengontrak 3 Beast. Sistem berbagi sekarang terbuka. Tuan Tim akan mendapatkan 80% kemampuan Beast yang dikontrak. Mulai sekarang, namamu Ling Yu. Sekarang giliran kami. Xuan Jiang. Giant Lord. Tahan dia dengan sepenuh tenaga. Liu Guang. Bantu aku.
Hancurkan penguncinya dulu. Mengerti? Nine Revolutions Foxfire. Sia-sia. Di dalam bayangan. Aku adalah makhluk abadi. Kau benar. Tapi... Space Jammer. Bagaimana mungkin kau punya benda ini? Ling Yu. Space Slash. Shadow Barrier. Ling Yu. Kita gunakan Space Slash bersama. Kakak. Apa itu rumah? Kenapa mereka bilang kita anak-anak tanpa rumah? Mereka orang jahat. Asal bicara. Hak orang punya rumah. Kakak. Rumah. Di mana rumahku? Di mana ada kakak? Disitulah rumah. Kakak. Ini di mana? Bau sekali. Aku takut. Tenang. Kakak akan melindungimu. Nomor 207. Ayo. Biarkan aku yang mencoba. Aku pasti lebih cocok darinya. Siapapun yang mencoba, hasilnya sama. Kakak. Seperti dulu. Tunggu kakak pulang. Kakak akan bawakan makanan enak. Kakak. Ayo, kita pergi. Aku akan membawamu pulang. Kita sudah sampai. Di mana ada kakak, disitulah rumah. Itulah arti rumah bagiku. Semuanya sudah berakhir. Setidaknya, aku membuat perjalanan terakhirmu sedikit lebih tenang. Dia berhasil berbagi 80% kemampuan dari 3 Beast Girl. Persepsi ruang, kecepatan ekstrim, api penderitaan dan wilayah kekuasaan. Kekuatan di dalam tubuhku terasa. Belum pernah sepenuh ini sebelumnya. Tapi, organisasi evolusi. Jiasuo. Apakah semuanya benar-benar sudah selesai? Hei, anak kecil. Kerja bagus, ya. Kau benar-benar membuatku bangga. Ini juga berkat alat pemblokir ruang guruku. Tak kusangka, dalam waktu sesingkat ini sejak kau bangun, kau sudah bisa mengikat kontrak dengan Beast Girl tingkat A. Masa depanmu sungguh tak terduga. Hanya keberuntungan. Ditambah sedikit keajaiban. Guru. Saat bertempur, Jiasuo langsung mengenali alat pemblokir ruang itu. Begitulah reaksinya. Sepertinya, dia sangat familiar dengan peralatan Jin Yiwei kita. Pimpinan akademi memutuskan untuk memberikanmu pelatihan yang lebih mendalam. Beberapa hari lagi, kau akan diatur untuk memasuki Void Secret Realm. Meski berbahaya di sana, peluangnya juga banyak. Cocok untuk mengkonsolidasi kekuatanmu yang melonjak drastis. Void Secret Realm. Aku mengerti. Terima kasih, Guru. Bersiaplah dengan baik. Oh ya. Belakangan ini, keadaan di istana tidak tenang. Tanda-tanda aktivitas pasang semakin sering. Kamu juga harus berhati-hati. Xuan Jiu, bagaimana menurutmu? Kekhawatiran wanita itu ada benarnya. Organisasi seperti evolusi mustahil dikembangkan hanya oleh Jiasuo seorang tingkat A. Dan lagi, di balik layar,
Sepertinya ada pandangan yang mengintai. Ada orang jahat. Liu Guang, tangkap dia. Ruang bergetar. Aneh. Kepala Yo lagi sibuk. Yang mulia Ye Wuming. Angin apa yang membawa yang mulia ke sini? Hanya ingin melihat bintang masa depan kita. Gu Xiao. Sangat bagus. Sebagai bis tamar baru. Berhasil mengalahkan 2 anggota tingkat A dari organisasi evolusi. Prestasi seperti ini bisa dicoba untuk mengikuti ujian Jin Yi RW kita. Memang benar, siswa Gu Xiao sangat berbakat. Sepertinya yang mulia Ye sangat memperhatikannya. Bukan memperhatikan. Hanya merasa. Bakat seperti ini perlu bimbingan yang lebih tepat. Terlalu bergantung pada kekuatan luar. Atau terbelenggu oleh dogma kuno. Hanya akan membatasi pertumbuhannya. Evolusi manusia perlu cara yang lebih radikal. Semua yang mulia katakan benar. Tapi, Akademi Huaxia ini, selain hal lain tidak berani bilang. Untuk pendidikan pendatang baru. Di seluruh Huaxia pun termasuk yang terbaik. Aku hanya bicara sembarangan saja. Mengaturnya masuk ke Voice Secret Realm adalah ide bagus. Biarkan dia melihat dengan mata kepala sendiri. Seperti apa sebenarnya dunia ini. Coba lihat. Itu Gu Xiao. Dan 3 Beast Girl-nya. Itu Beast Girl yang berasal dari Empty Spirit Frog. Lucu sekali. Terlihat agak bodoh. Entah Beast Girl-nya itu cuma pajangan atau tidak. Kelihatannya tidak punya kekuatan tempur. Jadi itu murid baru itu. Berani sekali merebut sorotan dariku. Ruang misteri kekosongan. Waktu pembukaannya 7 hari. Struktur ruang dalamnya tidak stabil. Makhluk-makhluk aneh di dalamnya sangat kuat dan misterius. Ingat, bertindaklah sesuai kemampuanmu. Berkurang. Masuk satu persatu. Gu Xiao. Ini bukan yang Master Lin. Beberapa hari tidak bertemu. Sekarang jadi pedas sekali ya. Hari ini, aku datang dengan membawa cukup orang. Cat Girl itu harus aku dapatkan. Orang-orang ini, semuanya adalah elit keluarga Lin. Setiap orang memiliki kekuatan level B. Wah, kali ini ada Beast Girl baru lagi. Yang ini juga aku mau. Ah, Xuan Jiao. Tolonglah. Aku yang turun tangan. Murni karena orang ini terlalu menjijikan. Apa? Bagaimana mungkin? Mengerti sekarang. Kita sama sekali bukan berada di level yang sama. Jangan mempermalukan diri di sini. Bajingan. Sang Tuan berkata, hancurkan batu ini. Maka akan memanggil banyak makhluk aneh. Gu Xiao. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Tidak. Aku ditipu. Ini sebenarnya apa? Yang Master Lin yang bodoh. Aku bilang bisa memanggil banyak makhluk aneh. Tapi tidak pernah bilang. Makhluk-makhluk itu akan menurutimu. Ayo pergi. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Struktur ruang di sini memang rapuh. Mia bisa merasakan jalur yang stabil. Di sana ruangnya lebih tebal. Tuan, ada sesuatu mendekat. Banyak, cepat sekali. Dan aura mereka sangat ahli bersembunyi. Di mana? Mia. Niu Bangko tidak menciumnya. Ada lawan. Makhluk aneh kawanan level C. Ahli dalam menyatu dengan bayangan. Benarkan. Hadapi langsung. Xuan Jiao kendalikan area. Li Yu. Perhatikan blokade ruang. Jangan biarkan mereka mencari celah. Diterima. Terkunci. Kemampuan berbagi kita semakin baik. Sekarang, coba yang ini. Kerja sama kita semakin kompak. Inti makhluk-makhluk ini seharusnya bisa ditukar banyak poin sistem. Ding. Membunuh 25 Shadow West.
Mendapatkan 500 poin sistem. Tuan. Ada sesuatu. Memanggil. Sangat kuno. Aura energi yang sangat murni. Aku belum pernah merasakan ini sebelumnya. Apa ini? Mia, enak tidak? Penerus. Akhirnya aku menunggumu. Siapa kau? Aku adalah penjaga dunia ini. Sisa jiwa yang hampir sirna. Kurasakan di dalam tubuhmu. Sistem kekuatan yang unik. Dan resonansi dengan ruang. Ini. Sedikit pemahamanku. Tentang hukum ruang. Kuberikan kepada jiwa ruang ini. Untuk membantunya. Untuk tumbuh lebih cepat. Dengan kecepatan cahaya. Maka bisa. Melangkah lebih jauh. Ini adalah inti energi spiritual murni. Dan sepercik jejak jiwa. Bisa mengokohkan fondasimu. Membantumu mengintip. Jalan menuju Esaki. Ini. Bencana besar akan datang. Harapannya tipis. Tapi seperti kalian. Adalah variabel. Cepat. Tumbuhlah. Kuncinya sudah diberikan. Hati-hati dengan sang penelan di bayang-bayang. Bencana besar. Sang penelan. Di dalam bayang-bayang. Apa yang dia omongin sih? Berhenti. Rumah di belakang kita. Tidak boleh mundur. Kapten. Hati-hati. Cengkeraman pantulan. Makhluk remeh. Berani lancang. Hai, Kapten Jiang. Sepertinya kami datang tepat waktu. Bocah Gu. Kekuatanmu. Semakin kuat lagi. Bagus. Singkat saja. Selesaikan masalah di depan mata dulu. Ini sepertinya Esaki. Baru bisa bangunkan pemberian. Perasaan ini. Sama seperti hari itu di luar villa. Perasaan diawasi yang kurasakan. Sangat mirip. Ternyata kami datang. Belum terlalu terlambat. Siali. Kamu bawa orang bersihkan sayap kiri. Ayo. Yang lain. Ikut aku serang dari depan. Pasukan utama binatang buas. Dia ngomong apa sih? Ini ilmu siluman apa? Teman sekelas Gu.
Penampilannya sangat luar biasa. Tetap tenang dalam bahaya. Membuat orang bersemangat bertempur. Memang harapan masa depan. Akademi Huaxia. Terlalu dipuji, Tuan Ye Wuming. Hanya tugas saya. Jangan merendah. Kecepatan pertumbuhanmu jauh melampaui bayangan orang biasa. Mungkin kau sudah menyentuh pandangan Esaki. Harus kau tahu. Hanya dengan mencapai Esaki, baru bisa mengetahui. Benar-benar menguasai takdir sendiri. Bahkan, mengubah aturan dunia ini. Terkadang, terlalu terpaku pada normalitas. Justru akan membatasi evolusi diri. Kekuatan, pada dasarnya tidak punya sifat baik atau buruk. Kuncinya ada pada orang yang menggunakannya. Dan tujuan yang ingin kau capai. Untuk tujuan yang lebih besar. Beberapa pengorbanan yang diperlukan adalah layak. Terima kasih atas bimbingannya, Tuan. Akan kurenungkan baik-baik. Sampai di sini kata-kataku. Bagaimana memilih? Terserah padamu. Kata-katanya. Kau dengarkan saja. Orang ini sangat berbahaya. Guru, aku merasa dia sepertinya memanfaatkan gelombang binatang buas untuk sesuatu. Aku tahu, tapi aku tidak punya bukti. Dan kekuatannya di antara ke-12 itu juga benar-benar tak terukur. Intinya, kamu harus lebih berhati-hati. Dia mungkin sudah mengincarmu. Ye Wuming kali ini secara aktif minta untuk menetap di akademi. Dengan alasan yang bagus. Membimbing murid-murid berbakat. Menurutku, dia punya maksud lain di balik itu. Targetnya sudah jelas. Yaitu Gu Xiao. Dia ingin menanamkan teorinya sendiri. Teori evolusi itu ke dalam pikiran Gu Xiao. Gu Xiao itu anaknya punya hati yang kuat. Seharusnya tidak mudah terpengaruh. Belum tentu. Ye Wuming paling jago memainkan hati orang. Dan kekuatan yang dia tunjukkan, bagi mereka yang haus akan kekuatan, sangat memikat. Meski kemajuan Gu Xiao cepat, tapi lawan yang dihadapinya juga semakin kuat. Aku khawatir padanya. Haruskah kita mengingatkan Gu Xiao? Sudah aku ingatkan. Tapi beberapa lubang harus dia lewati sendiri. Baru akan benar-benar berkesan. Yang bisa kita lakukan adalah saat dia terjatuh. Berusaha menangkapnya. Hari ini, pelatihan akan diampu oleh Tuan Ye. Mari kita sambut. Sebelum latihan, aku ingin bertanya. Tubuh manusia itu ada batasnya. Reseptor yang mengikat kontrak dengan Beast, pada dasarnya juga merupakan sebuah evolusi dengan bantuan kekuatan luar. Tapi kenapa tidak bisa melangkah lebih jauh? Kenapa tidak bisa menyatukan kelebihan Beast sepenuhnya ke dalam diri sendiri? Ketakutan berasal dari ketidaktahuan. Kekuatan berasal dari penerimaan. Mendeteksi host terkena serangan mental. Menjalankan program perlindungan terlebih dahulu. Murid Gu Xiao, bagaimana pendapatmu? Untuk mendapatkan kekuatan, melindungi hal yang penting. Apakah kamu bersedia menghancurkan beberapa batasan yang sudah ada? Banyak cara untuk mendapatkan kekuatan. Menurutku, berpegang pada prinsip awal, dan tumbuh bersama rekan-rekan, juga bisa membuat seseorang kuat. Kekuatan yang didapat dengan mengorbankan orang lain, bagaikan istana pasir, pasti akan runtuh. Pendapat yang menarik. Semoga saat kamu menghadapi situasi terjepit, masih bisa bertahan seperti ini. Baiklah. Untuk hari ini sampai di sini. Kelas selesai. Gu Xiao. Sudah lama aku mengamatimu. Caramu sangat unik. Bisa membuat Beast mengalami transformasi mendasar. Mengapa Tuan berkata begitu? Jangan tegang. Aku hanya penasaran. Dengan mekanisme transformasi ini, mungkin kita bisa bekerja sama. Menerapkan kekuatan ini di bidang yang lebih luas. Misalnya, membantu mereka yang tersiksa dalam proses beastifikasi. Agar seperti Beast Girl NU mendapatkan kehidupan baru yang sempurna. Ternyata, bisnis ini sepertinya berkaitan dengan evolusi. Ada hubungan tertentu. Dia tampaknya sangat mendukung konsep evolusi. Maaf, Tuan. Kemampuanku terbatas. Tidak bisa melakukan seperti yang Tuan katakan. Tidak apa-apa. Kita punya banyak waktu. Kamu pasti akan berubah pikiran. Tuan. Rasanya tubuhku jadi lebih ringan. Kecepatanku meningkat. Kekuatanku juga benar-benar meningkat. Tapi, Tuan, nama bisnis itu membuatku sangat tidak nyaman. Jiwanya dipenuhi dengan kebengkokan dan keserakahan. Bayangannya menyebar. Aku tahu, dia mencoba mempengaruhiku. Dan juga menguji sistemku. Aku khawatir.
Dia akan membahayakan kalian. Meong. Liu Guang akan melindungi Tuan. Begitu juga dengan kakak Xuanzu dan adik Ling Yu. Kalau dia berani mengulurkan cakarnya, potong saja. Gu Xiao. Belakangan ini di akademi, ada beberapa siswa berbakat yang menghilang. Mereka terakhir kali terlihat bersama dengan nama bisnis. Apa? Menghilang. Hidup tak terlihat, mati tak berjasad. Aku curiga. Nama bisnis mungkin ada hubungannya dengan organisasi evolusi. Bukankah organisasi evolusi sudah? Yang di Jiasuo itu hanya cabang. Organisasi evolusi yang sebenarnya sangat besar dan tersembunyi. Nama bisnis kemungkinan besar adalah anggota tingkat tinggi di dalamnya. Dia bersembunyi di Jin Yiwei. Menginginkan sesuatu yang besar. Dia sebelumnya memang mencoba merekrutku. Dan ingin meneliti sistemku. Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Atau memberimu sesuatu? Tidak juga. Hanya urusan kata-kata. Dia sangat tertarik pada Liu Guang dan yang lainnya. Itu bagus. Kamu harus sangat berhati-hati. Aku sedang menyelidiki secara diam-diam. Tapi nama bisnis sangat waspada. Sulit menemukan bukti. Aku khawatir malah membuatnya panik. Dan membuatnya bertindak nekat. Guru, apakah ada yang perlu kulakukan? Tidak perlu. Nama bisnis adalah anggota Jin Yiwei kami. Kami akan menyelesaikannya secara internal. Yang terpenting bagimu sekarang adalah melindungi dirimu sendiri. Aku mengerti. Sistem. Apakah ada cara untuk cepat naik ke level S? Atau menukar beberapa item yang bisa melawan bayangan? Dan kemampuan kontrol mental. Fondasi Inang sudah sangat kokoh. Berlatih sesuai tahapan. Dalam sebulan berpeluang mencapai level S. Meningkatkan secara paksa. Membutuhkan banyak poin sistem dan bahan langka. Dan ada risikonya. Dan menukar giok pembersih hati. Untuk menahan erosi mental. Mata masa lalu. Untuk sementara melihat melalui ilusi. Membutuhkan 3000 poin sistem. Sepertinya aku harus berburu makhluk aneh untuk mendapatkan poin. Bagaimana kabarmu di sekolah? Cukup baik. Sedang tidak enak hati. Kepala Yo. Hanya merasa. Seperti badai akan datang. Ya. Frekuensi dan kekuatan gelombang makhluk aneh meningkat. Di dalam. Gu Xiao. Akademi dan pihak resmi tidak selalu sejalan. Di antara 12 penjaga Jinyi. Tidak semua orang setuju dengan ide Ye Wuming. Misalnya Xiali. Dan kursi kedua, Pan Yan Shi Chongshan. Tapi kekuatan Ye Wuming sangat berakar. Satu bagian bergerak, seluruh tubuh terpengaruh. Aku mengerti. Lindungi dirimu sendiri. Kamu adalah bibit harapan kami. Terkadang, mundur sementara bukan berarti pengecut. Beberapa hal bisa dikompromi. Tapi beberapa batasan tidak boleh dilanggar. Bakatnya cukup. Sebagai wadah. Hanya lolos dengan nilai pas-pasan. Sayang sekali. Jauh dari kesempurnaan Gu Xiao. Kekuatan transformasinya. Itulah kunci evolusi tertinggi. Masih butuh lebih banyak energi. Lebih banyak lagi korban. Menunggu gelombang monster berikutnya. Saat itulah waktu panen tiba. Gu Xiao. Nanti, pilihan apa yang akan kau ambil? Sungguh membuat penasaran. Kali ini berbeda. Seperti dihalau oleh sesuatu. Dan diorganisir. Pasti ada dalang di balik ini. Sudah waktunya. Demi evolusi umat manusia. Demi kelahiran dunia baru. Pembersihan yang diperlukan. Mulai sekarang. Ye Wuming. Kau benar-benar mengkhianati manusia. Mengkhianati. Tidak. Aku sedang memimpin manusia. Menuju masa depan yang benar. Xiali. Dan Gu Xiao. Bergabunglah denganku. Saksikan evolusi sejati. Ikan mas. Teleportasi ruang. Ye Wuming. Jalanmu. Pasti takkan berujung. Baik. Hanya dengan kau. Dan beberapa hewan peliharaan lucu ini. Mau menghalangiku.
Tak dicoba. Mana bisa tahu. Lagi. Lihat cahaya ini menggores wajahmu. Dasar sombong. Rasakan amarah si rubah dewa. Berani sekali. Tapi jurang antara level A dan S. Tak bisa diisi hanya dengan jumlah dan semangat. Biar kulihat. Kekuatan transformasi unikmu itu. Bisakah membuatmu bertahan lebih lama? Di hadapan kekuatan mutlak. Dan energi korosif ini. Hati-hati. Area pesona. Bocah ulat. Areamu. Tak berpengaruh padaku. Bermain-main dengan ruang di hadapanku. Sepertinya. Hewan peliharaan kecilmu. Tak banyak membantu. Tidak bisa. Terdeteksi. Keselarasan kontrak Song Mingyu dengan Beast Girl. Mencapai nilai batas. Syarat terpenuhi. Membuka karakteristik level S. Skilling. Kekuatanmu. Adalah kekuatanku. Skilling. Formasi bayangan naga cahaya. Skilling. Bahkan di level A. Sudah menyentuh rahasia. Yang hanya dikuasai summoner level S. Sekarang. Apakah kami layak menjadi lawanmu? Menarik. Sangat menarik. Kekuatan ini. Harus kudapatkan. Shadow Devourer. Hancurkan mereka. Duman Snake. Life Bloom. Teman-teman. Lindungi Gu Xiao. Barrier Overlay. Tak bisa hanya bertahan. Xuan Qiao. Ming Yu. Bantu aku. Jembatan gantung. Ming Yu. Bantu aku. Oke, paham. 9 putaran api rubah. Terbang berputar. Ruang. Melipat. Sekarang juga. Aliran cahaya. Serangan inti. Terima. Bayangan cahaya senja. Maju. Serangga bertiga. Pukulan ini. Untuk semua orang tak bersalah yang kau korbankan. Kesempatan bagus. Ular Duman. Kekuatan giok. Harus manfaatkan dia lagi lemah. Ambil nyawanya. Bagus. Sangat bagus. Aku kecewa. Justru karena itulah. Jiwa dan kekuatan kalian. Lebih layak untuk menjadi batu loncatan terakhirku. Laporan bayangan.
Perlawananmu sia-sia. Serahkan nyawamu. Aku bisa membuatmu dan hewan peliharaan kecilmu menjadi bagian dariku tanpa rasa sakit. Mimpi apa lagi? Wu Deng Zongxi tidak akan tunduk padamu. Keras kepala dan tak mau mati. Kalau begitu, hilang saja selamanya. Kau pengkhianat. Berani begitu. Sepuluh lapis gunung. Kalian datang tepat pada waktunya. Kalau bukan karena perintah untuk mengirim pesan lebih awal, kami masih akan tertutup matamu. Ye Wuming. Kau berkolusi dengan evolusi, menyakiti rekan sendiri, bahkan menerima salinan. Dosa tak terampuni. Hari ini adalah hari penghakimanmu. Bertahanlah. Darah pertama Jin Yiwei. 10 lapis gunung. Terima formasi batu besar. Kunci ruang. Jangan sampai dia kabur. Formasi batu besar. Benar-benar usaha besar. Untuk pengkhianat sepertimu, tentu harus dipastikan 100%. Semuanya. Ikuti aku menangkapnya. Kalian yang memaksaku. Jebakan bayangan. Gerbang jurang. Hentikan dia. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Memanggil makhluk jurang. Proyeksi tingkat pilar roh jurang. Jangan sampai dia sepenuhnya turun. Serang gerbang itu. Sudah terlambat. Bersama. Masuklah ke jurang. Bisa begitu juga. Tentu saja. Makhluk jurang receh. Berani lancang. Baik. Pinjamkan kekuatan terakhirmu. Padaku. Pedang serempak. 3 cahaya angin iblis. Kesempatan bagus. Beri dia bantuan. Angin puting batu dingin. Anak muda. Kerja bagus. Kali ini berkat dirimu. Kalau makhluk jurang itu sampai keluar, akibatnya tak terbayangkan. Ini berkat peraturan yang datang tepat waktu. Dan kerja sama semua orang. Jangan terlalu merendah. Penampilanmu. Semua orang melihatnya. Dengan level A ikut pertarungan level S. Bahkan memainkan peran kunci. Sepanjang sejarah Huaxia. Tak ada yang kedua. Benar. Kali ini, kau benar-benar memberikan kontribusi besar. Baik akademi maupun pihak resmi pasti akan memberikan penghargaan. Namun, yang paling kau butuhkan sekarang adalah istirahat dan pemulihan. Kami akan membawa Ye Wuming untuk diinterogasi secara ketat. Kami harus menggali lebih banyak informasi tentang organisasi evolusi. Peristiwa kali ini juga mengungkap beberapa masalah di dalam tubuh Jin Yiwei kami sendiri. Ini perlu dibersihkan sampai tuntas. Meski Ye Wuming sudah ditangkap, tapi organisasi evolusi ini berakar sangat dalam.
Mereka mungkin tidak akan berhenti begitu saja. Dan lagi, soal evolusi tertinggi dan kunci yang dia sebutkan. Guru, kau juga merasa ini belum berakhir, ya? Aku selalu merasa. Ini hanyalah pembuka dari badai yang lebih besar. Kemampuan transformasi yang kau tunjukkan. Mungkin sudah menarik perhatian orang-orang di balik layar. Baiklah, kita bahas ini nanti saja. Gu Xiao, kau pulang dan istirahatlah dulu dengan baik. Akademi akan menyediakan sumber daya terbaik untuk membantumu pulih. Mengingat jasa Gu Xiao dalam menghadapi sarang umur, mengungkap dan membantu menangkap pengkhianat Ye Wuming, serta mencegah kedatangan makhluk abis, di mana ia menunjukkan performa luar biasa, dan mencatatkan prestasi gemilang. Melalui keputusan bersama Akademi Huaxia dan Markas Besar Yu Shouxi, kami secara khusus menganugerahi Gu Xiao medali pahlawan Huaxia, serta hadiah 1 juta poin sumber daya, dan 3 bahan pengobatan tingkat S. Selain itu, melalui nominasi dan peninjauan internal oleh Jin Yixierwei, dan setelah disetujui oleh Dewan Tertinggi, kami secara resmi mengundang Gu Xiao untuk bergabung dengan Jin Yixierwei, mengisi posisi kursi ke-8. Hei, nak, jangan terlalu terkejut. Jin Yixierwei tidak hanya melihat kekuatan, tapi juga potensi, karakter, dan prestasi. Kau memiliki ketiganya. Kursi ke-8, kau pantas menerimanya. Selamat bergabung. Mulai hari ini, kau adalah salah satu kekuatan tempur tertinggi yang melindungi Huaxia. Tanggung jawabmu sangat besar. Kuharap kau tidak melupakan niat awalmu. Ya, Gu Xiao pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan ini. Memang pantas dengan status yang tak bertuan, ku. Bisa sampai sejauh ini. Terima kasih atas bantuan kalian semua. Ding. Mendeteksi host secara resmi bergabung dengan institusi kekuatan inti. Mengambil misi utama jangka panjang. Misi saat ini, bagian 1. Selidiki petunjuk yang ditinggalkan Ye Wuming. Hadiah, 5.000 poin sistem. 1 kupon fusi skill tingkat tinggi. Bersihkan Jinmo. Tentu saja, perjalanan baru sudah dimulai. Penangkapan Ye Wuming jelas bukan akhir segalanya. Ye Wuming benar-benar keras kepala. Meski sudah menggunakan metode khusus, kami hanya berhasil mengorek sebagian informasi. Dia memang anggota tingkat tertinggi organisasi evolusi, yang menyusup di dalam Jin Yiwei, tapi bukan pemimpinnya. Menurut pengakuannya, pemimpin sebenarnya organisasi evolusi. Memiliki kode nama, Dominator. Identitasnya tidak diketahui. Kekuatannya kemungkinan jauh melampaui tingkat S. Dia juga menyebutkan, Dominator sedang menjalankan proyek bernama, Project Deifikasi. Membutuhkan energi jiwa berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Dan sejenis katalis khusus. Dia tampaknya mengira, kemampuan transformasi Gu Jiao adalah salah satu katalis kunci tersebut. Jadi, mereka kemungkinan besar akan mencariku lagi. Benar, kau sekarang adalah kursi ke-8. Targetmu lebih besar. Dan kau juga harus lebih berhati-hati. Markas akan menambah personel untuk melindungi keselamatanmu. Tapi dirimu sendiri harus lebih waspada lagi. Selain itu, Ye Wuming masih memiliki beberapa markas rahasia di sekitar ibu kota. Ini adalah koordinat yang bocor dari alam bawah sadarnya saat melawan interogasi. Kita perlu mengirim tim untuk menyisirnya. Mungkin kita bisa menemukan lebih banyak petunjuk tentang Dominator dan Project Deifikasi. Tahun 2001, Gu Xiao, kamu baru saja bergabung. Seharusnya kami beri waktu untuk beradaptasi. Tapi kasus ini sangat terkait denganmu. Apalagi kamu punya kemampuan ruang Shoniang. Rencana berubah. Bersediakah kamu memimpin tim untuk menyelidiki markas terdekat mereka? Ini kewajibanku. Lin Yu. Bisa masuk diam-diam. Kemampuan ruang. Penyusupan sempurna. Kunci. Katalis. Si kepala babi. Anak babi. Segala sesuatu pada akhirnya akan berubah wujud. Lin Yu. Ayo kita pergi. Tempat ini sudah tidak aman.
kunci dan katalis. Dua kata ini juga muncul dalam catatan interogasi Ye Wuming. Berdasarkan pengakuannya sebelumnya, kunci mungkin merujuk pada media untuk membuka ritual penciptaan dewa, atau sejenis kekuatan tertentu. Sedangkan katalis mungkin mengacu pada kemampuan khusus manusia, yang bisa memicu transformasi mendasar pada makhluk aneh. Anak babi, pengecut yang bersembunyi. Dia memperlakukan manusia dan makhluk aneh sebagai bahan eksperimen gilanya. Sisa kesadaran dalam kristal ini penuh dengan ketidakpedulian terhadap kehidupan dan obsesi terhadap evolusi yang menyimpang. Dia tidak hanya tahu kemampuanku, tapi juga sepertinya yakin ini adalah bagian tak terpisahkan dari rencana penciptaan dewanya. Meski kita sudah menghancurkan Ye Wuming dan menggerebek markasnya di ibu kota serta gurun, tapi fondasi sebenarnya jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Analisis bersama arsip kuno dengan izin tertinggi akademi. Ada perkembangan baru dari perbandingan silang legenda mitos seluruh negeri dan catatan teknologi terlarang yang disebut penciptaan dewa ini bukan menciptakan dewa yang abstrak. Lebih seperti sebuah pemaksaan. Ritual peningkatan level kehidupan dengan bahan bakar jiwa dan orang berkualitas khusus yang dipaksakan. Begitu selesai, si anak babi sendiri akan menjadi individu dengan kekuatan dominasi mutlak yang melampaui bentuk kehidupan saat ini. Atau dengan kata lain, sebuah bencana alam. Melampaui bentuk kehidupan saat ini. Makanya dia butuh kemampuan konversi yang besar. Mungkin untuk menyelesaikan masalah kompatibilitas pada proses akhir peningkatan level. Atau mungkin untuk memurnikan inti ritual. HMPH. Kita tak boleh biarkan dia berhasil. Berdasarkan pelacakan energi lemah, saat kristal ini terakhir menghilang, dan data silang fluktuasi abnormal aliran spiritual global, kekuatan inti si anak babi memiliki kemungkinan lebih dari 80%. Bersembunyi di inti aliran spiritual kuno di bawah es Arktik. Akhirnya dia berhenti bersembunyi. Keputusan markas besar. Mulai sekarang, masuk status siaga tertinggi. Hubungi semua organisasi pemanggil yang masih bisa melawan di seluruh dunia. Bentuk pasukan sekutu. Kita harus menyerang lebih dulu. Sebelum ritual mereka selesai. Serbu sarang mereka. Ini akan jadi pertempuran terakhir dengan seluruh kekuatan umat manusia. Gu Xiao. Kamu adalah target yang paling dia inginkan. Dan juga jangkar terkuat kita. Tekananmu akan lebih besar dari sebelumnya. Ini kewajibanku. Tuan. Kemanapun kita pergi. Lawan siapapun. Liu Guang akan selalu bersamamu. Pertempuran terakhir. Tepat sekali. Biarkan semua pengkhianat di dunia ini mengerti betapa murkanya sang rubah suci. Bersatu. Menang dalam pertarungan. Bersatu. Pasti akan menang. Katalis. Sudah dikonfirmasi. Kunci. Segera kembali ke tempatnya. Variabel pengganggu. Gu Xiao. Berkumpul. Semua murid dewa. Bangunkan. Raksasa yang tertidur. Jenderal Batu Pemurnian. Fajar dunia baru. Melebur dalam ciuman. Segala debu. Bocah. Bagaimana rasanya? Tempat angker ini penuh dengan kekacauan. Tekanan terhadap persepsi sangat besar. Rasanya seperti memasuki wilayah yang sangat luas. Aliran energi. Semua mengarah ke satu arah yang sama. Berdasarkan deteksi, inti spiritual Vein berada di balik badai salju itu. Sarang sang penguasa. Mungkin ada di dalam sana. Setelah tim penyelidik kita masuk, mereka langsung kehilangan kontak. Struktur ruang di dalamnya sangat tidak stabil. Dan dipenuhi dengan aliran energi yang kuat. Serta makhluk aneh yang telah dimodifikasi. Analisis bersama dari Akademi dan Markas mengkonfirmasi. Racun energi di area inti sedang meningkat drastis. Ritual sang penguasa. Mungkin sudah memasuki tahap akhir. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Tim pelopor segera berangkat. Membuka jalan untuk pasukan utama. Bocah. Kemampuan ruangmu adalah kuncinya. Kamu yang memimpin. Mengerti. Ling Yu. Buka jalan. Liu Guangshuan Jiao. Bersiap bertempur. Akhirnya kita akan menghadapi bos besar. Sangat bersemangat. Selesaikan dengan cepat. Si keempat, Ling Hu Buyuan. Ruang. Stabil.
Penunggu Dewa Racun Warna. Mati. Berpura-pura misterius. Serangan batu padat. Tembok Dewa. Hati-hati. Makhluk-makhluk ini pertahanannya sangat kuat. Ular Dumen. Beruntung seperti sulur. Ruru. Tongkat Dewa. Matahari terang ribuan batu. Tidak bisa berlama-lama di sini. Ling Yu. Ganggu ruang di sekitarnya. Ruang. Pemenjaraan. Memalukan sekelompok orang. 3 pecahan penutup. Hukum Dewa. Makhluk-makhluk ini sudah bukan manusia lagi. Mereka adalah monster yang sepenuhnya dikorupsi energi bayangan. Rangkulah pemurnian. Menjadi bagian dari dewa. Semua orang mundur. Jangan sampai tersentuh oleh lubang itu. Hubungan energi. Formasi api cahaya mengalir. Untukku. Tidak. Mendeteksi energi polusi jurang berkonsentrasi tinggi. Aktifkan prosedur pemurnian. Tidak. Kekuatan dewa. Ritual. Dipercepat. Selamat datang. Pemegang katalis. Serta. Yang menemani aku menyelesaikan ritual terakhir. Kurban. Ritualmu sudah harus berakhir. Berakhir. Tidak. Ini adalah awal. Akhir dari dunia lama. Fajar dunia baru. Jiwa-jiwa kalian. Perjuangan kalian. Akan menjadi fondasi bagi aku, Dewa Lentera. Dilindungi Dewa Es. Tidak. Pasokan energinya harus diputus. Bisa bantu antar aku ke dekat tubuh aslinya. Energinya. Terlalu kuat. Ruang. Terkunci rapat. Sia-sia. Di tempat ini. Aku. Adalah sang pengembali. Mendeteksi serangan jiwa intensitas tinggi. Mengaktifkan perlindungan jiwa. Disarankan menggunakan varian 3 cahaya angin iblis. Sasaran, inti energi. Pinjamkan kekuatanmu padaku. Target. Energi. Pergi. Ya. 3 cahaya penghancur kunci energi. Pergi. Merampas sumber daya dewa manusia. Ada efeknya. Sumber kekuatannya terganggu. Bagus, nak. Sekarang, hancurkan perwujudannya ini.
Jika kalian begitu ingin kehancuran, maka akan kuperlihatkan kekuatan dewa yang sesungguhnya. Dia menyerap semua energi dengan paksa. Ingin menyelesaikan kristalisasi perwujudan lebih cepat. Hentikan dia. Jangan biarkan dia terbentuk sempurna. Sudah terlambat. Mendeteksi agregat energi campuran konsentrasi super tinggi. Memenuhi kondisi pemicu pemurnian tertinggi. Apakah Suji mengizinkan sistem menggunakan semua energi dan kekuatan asli Beast Girl kontrak untuk melancarkan pemurnian tertinggi? Peringatan. Operasi ini berisiko sangat tinggi. Dapat menyebabkan energi sistem habis total dan terjerumus dalam tidur panjang. Beast Girl kontrak akan memasuki periode kelemahan. Izinkan. Laksanakan segera. Bersatu hati, semua orang. Tidak mungkin. Kekuatan apa ini? Bukan berasal dari dunia ini. Gu Xiao. Aku mengingat jejak jiwamu. Meski perwujudanku runtuh, tubuh asliku pada akhirnya akan Gu Xiao. Bagaimana kondisi kalian? Hanya kekuatan kami yang habis. Tempat ini tidak aman. Ayo kita pergi. Memar jaringan lunak di banyak bagian tubuh. Energi spiritual terkuras parah. Kelelahan mental sangat besar. Tapi yang aneh, di dalam tubuhnya sepertinya ada energi pemulihan yang sangat lembut. Berjalan sendiri. Menstabilkan lukanya. Saat ini tidak ada bahaya meninggal. Perlu istirahat total. Siali. Tuan Si. Bagaimana kondisi Gu Xiao? Energi spiritual dan mentalnya terkuras. Perlu istirahat. Tapi tidak ada bahaya meninggal. Syukurlah. Baru saja menerima data umpan balik dari titik deteksi global. Reaksi energi super tinggi dari arah Ice Gu telah hilang sepenuhnya. Kekacauan energi spiritual yang diprediksi di seluruh dunia sedang mereda dengan cepat. Lebih dari 90%. Kali ini, kita benar-benar berhasil. Meski tidak bisa sepenuhnya menilai sifat sinar terakhir itu. Namun, tidak diragukan lagi. Adalah Gu Xiao dan makhluk-makhluknya yang berhasil membalikkan keadaan di saat-saat genting. Menghancurkan jelmaan sang penguasa dan inti ritualnya. Dia bukan hanya pahlawan bagi Huaxia, tapi juga penyelamat bagi seluruh dunia. Anak muda ini, setiap kali selalu bisa menciptakan hal-hal yang mengguncang langit dan bumi. Gerakan terakhirnya tadi, sampai-sampai kukira. Sialan. Benar-benar generasi muda yang luar biasa. Nyawa tua ini sekali lagi diselamatkan olehnya. Guru Xiao. Yang Mulia Si. Kepala Yo. Jangan bergerak. Kamu terlalu banyak menguras tenaga. Berbaringlah dengan tenang. Aku baik-baik saja. Hanya kekuatannya yang terkuras habis. 11 tuh. Juga tertidur pulas. Bagaimana dengan Liu Guang dan yang lain? Mereka sama sepertimu. Kekuatan mereka terkuras berlebihan. Kembali ke ruang kontrak untuk tertidur pulas. Kami sudah memeriksa ikatan jiwa kalian. Meski lemah, tapi cukup stabil. Tidak ada tanda-tanda akan putus. Tenang saja. Akademi dan markas besar akan mengerahkan semua sumber daya untuk membantu pemulihan kalian.
Betul. Kamu sekarang harus fokus menyembuhkan luka. Jangan pikirkan apa-apa. Nanti setelah pulang, barang-barang bagus di gudang harta boleh kamu pilih. Kami pasti akan merawatmu dan makhluk-makhlukmu. Sampai gemuk dan sehat. Ya, benar. Yang paling penting sekarang adalah memulihkan kalian secepatnya. Sedangkan untuk pembersihan lanjutan dan analisis intelijen, serahkan pada kami. Sudah berakhir. Tidak. Mungkin ini baru akhir dari satu tahapan. Harus cepat pulih dan menjadi lebih kuat. Yang mulia si Chongshan, sebenarnya bersikeras ingin mengantarmu pulang sendiri. Tapi di markas besar sana, urusan persiapan, Dewan Kewaspadaan Abis sangatlah rumit. Dia benar-benar tidak bisa meninggalkan tugasnya. Dia memintaku menyampaikan pesan, agar kamu beristirahat dengan tenang. Kekurangan apapun, langsung bilang saja. Tolong sampaikan terima kasihku pada Yang Mulia Si. Di sini sudah sangat baik. Tidak kekurangan apapun. Kecepatan pemulihan tubuhmu lebih cepat dari perkiraan. Ini bagus, tapi kelelahan mental dan energi spiritual tidak bisa dipaksakan. Terutama kerusakan pada ikatan mendalam dengan makhluk kontrak. Membutuhkan waktu dan kesabaran lebih. Aku tahu. Aku bisa merasakannya. Mereka masih ada. Hanya saja, sangat lemah. Ini adalah laporan analisis awal simbol energi sisa reruntuhan Kutub Utara. Dan sebagian dokumen yang rusak. Serta ringkasan fluktuasi ruang abnormal. Di seluruh dunia belakangan ini. Kamu boleh membacanya. Tapi tidak perlu terburu-buru. Kepala Yo. Apakah wujud asli Chuzai benar-benar telah dimusnahkan? Berdasarkan bukti yang ada, kami lebih cenderung berpendapat bahwa yang kamu hancurkan di Kutub Utara adalah jelmaan kuat yang diproyeksikannya ke dimensi kita dan simpul energi pentingnya. Ini jelas memberinya pukulan berat, memperlambat, bahkan mungkin menghentikan rencana intinya. Tapi kondisi dan lokasi wujud aslinya, hingga kini, semuanya masih menjadi misteri. Untuk urusan-urusan itu, biar kami yang menanganinya. Tugasmu satu-satunya saat ini hanyalah untuk pulih sepenuhnya. Tim medis terbaik dan sumber daya akademi selalu siap membantumu. Terima kasih. Aku akan berusaha. Syukurlah kau sudah sadar. Benar-benar syukur. Mau makan apapun tersedia. Sebanyak yang kau mau. Tuanku.
Sepertinya pemulihanmu melebihi perkiraan. Sorot matamu sudah berbeda. Semangat mereka jauh lebih baik. Meski kekuatan butuh waktu untuk kembali. Setidaknya kini mereka bisa beraktivitas seperti biasa untuk sementara. Baguslah. Fondasinya tidak rusak. Pemulihan hanya soal waktu. Akademi dan markas akan terus menyediakan sumber daya terbaik. Kerangka konferensi kewaspadaan abis sudah terbentuk. Lord Si Chongshan menjabat sebagai ketua. Organisasi penyegel terkemuka dari berbagai negara telah mengirim perwakilan mereka. Ini adalah ringkasan awal yang kami susun tentang residu energi dimensi berbeda dan fluktuasi ruang abnormal. Bisa kau pelajari jika mau. Apa yang perlu kulakukan? Saat ini tidak perlu. Tugasmu hanya satu. Pulih sepenuhnya bersama mereka. Bahkan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Pekerjaan dewan baru saja dimulai. Melacak jejak tubuh sang penguasa. Terasa begitu samar. Ini akan jadi pertarungan panjang. Kami butuh dirimu dalam kondisi prima. Bukan pahlawan yang masih terluka. Benar. Jalan ke depan masih panjang. Dan pasti penuh ketidakpastian. Tapi setidaknya, kita sudah dapatkan waktu dan inisiatif berharga. Aku mengerti. Lain kali. Oknum itu. Jika harus menyeretnya keluar, mau pakai cakar. Saat waktunya tiba, kau tak perlu turun tangan. Api harimau yang tak kenal ampun akan membakar semua kepalsuan dan bayangan. Bersama-sama, kita akan pergi. Mencari naga. Ayo pergi. Hari sudah sore. Kita pulang. Masih banyak jalan terbentang di depan. Akan kita lalui perlahan, bersama-sama.